Hari ini tanggal 17 Desember tahun 2023 kita memasuki Minggu Advent yang ketiga yang ditandai dengan nyala lilin 3, tetapi juga liturgi warna merah muda yang melambangkan sukacita. Sukacita untuk menyambut kedatangan Kristus Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, masa raya Advent dimaknai sebagai masa penantian akan kedatangan Kristus. Maka masa penantian adalah masa yang mesti diisi dengan pertobatan kita sebagai manusia yang fana, rapuh, dan bercelah. Karena itu kita perlu mengosongkan diri, memaknai kehidupan spiritual kita dalam persiapan hati untuk menyambut Sang Juru Selamat. Kita semua masih berada dalam masa Advent karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali. Karena itu kita harus terus dan tetap berjaga-jaga, siap sedia. Sebab waktu kedatangan Kristus itu tidak ada satupun yang tahu. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, setiap hari kehidupan kita adalah masa Advent, masa penantian kedatangan. Sebab kedatangan Tuhan itu akan menjadi tujuan bagi kehidupan kita semua. Karena selain Dia menjadi juru selamat bagi kita dan dunia, menjadi penebus dosa manusia, tetapi juga Dia akan mengangkat kita sebagai manusia, umat pilihannya untuk menjadi serupa dengan Allah Sang Pencipta. Memasuki Minggu Advent ketiga ini yang melambangkan sukacita, maka kita akan belajar dari sebuah akta pengakuan yang disampaikan oleh Yesaya bagi umat Israel ketika kabar keselamatan itu dijanjikan oleh Tuhan Allah bagi Israel ketika Dia melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi yang menubuatkan tentang hamba Tuhan yang dipilih untuk menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, yaitu Mesias yang akan datang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Yesaya 42 ini merupakan nubuat Nabi Yesaya tentang suatu masa ketika sisa-sisa Israel yang setia akan menyanyikan pujian kepada Tuhan dari ujung-ujung bumi karena penebusan dan kemenangan mulia yang mereka alami melalui Dia. Nabi Yesaya mengajak seluruh bumi dan semesta untuk bersuka cita kepada Allah yang telah melakukan perkara besar terhadap umatnya Israel. Ayat 10 firman Tuhan kita tadi berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Luapan sukacita dan kegembiraan itu dinyatakan dengan nyanyian dan pujian bagi Allah, serta mengajak seluruh bumi untuk memberikan penghormatan kepada Allah.
untuk harus memuji Tuhan dengan nyanyian baru. Sebab Israel mesti sadar bahwa Tuhan setia berdiri bersama mereka di sepanjang sejarah perjalanan kehidupan mereka sebagai bangsa pilihannya. Walaupun sering dan terkadang Israel mendapatkan teguran dan penghukuman dari Allah, tetapi Allah sangat mengasihi Israel dan Dia terus setia walaupun bangsa itu tidak setia kepadanya. Atas pergumulan bangsa Israel dalam penderitaannya, Allah bernubuat melalui Nabi Yesaya untuk membebaskan dan memulihkan serta menebus dan menyelamatkan mereka dari kehidupan mereka yang terpuruk akibat pembuangan sebagai bangsa yang terjajah dan tertindas. Nabi Yesaya menubuatkan tentang pembebasan keselamatan yang akan terjadi dengan hadirnya hamba yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menegakkan keadilan dan hukum bagi bangsa Israel. Allah tidak berdiam diri, tetapi Dia terus bertindak bagi kehidupan umat Israel untuk membawa mereka mengalami penyelamatan dan penebusan dalam kehidupan mereka. Hal itu dinyatakan dalam bagian firman ini ketika Dia berkata bahwa Tuhan yang akan keluar berperang seperti pahlawan. Itu berarti Allah menjadi pembela dan Dia berperang bagi Israel untuk menyelamatkan Israel dari kehidupan dan keterpurukan hidup mereka. Allah yang akan memimpin di depan untuk bertempur bagi Israel. Setelah sekian lama umat Israel menantikan pemulihan, penebusan dan penyelamatan dari Tuhan, Israel menantikan pertolongan Tuhan dan pernyataan dari Tuhan melalui tindakan sebagai pahlawan yang berperang menyelamatkan dan membebaskan umat akan menggetarkan semesta, sehingga sorak kemenangan pun akan menggema dalam puji-pujian bagi Tuhan Sang Penyelamat. Dalam ayat 14 dikatakan di sana bahwa aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau mengah-mengah dan megap-megap. Bagian firman ini membuktikan bahwa tindakan Allah yang memperhatikan penderitaan umatnya Israel, bahwa Dia membisu dari sejak dahulu kala. Dia berdiam diri, Dia menahan hatinya melihat penderitaan yang dialami oleh Israel, tetapi Dia mau untuk menyelamatkan mereka. Dia akan melakukan sebuah perkara besar untuk menyelamatkan Israel dari penderitaan mereka, di mana Yesaya menganalogikan tindakan Allah ini seperti perempuan yang akan melahirkan. Selama menunggu masa bersalin, sang ibu berdiam dan menahan hatinya. Tetapi setelah tiba masa bersalin, sang ibu menahan sakitnya, berjuang, dan pada titik itu ia akan melakukan sebuah perkara dalam kehidupan bagi bangsa Israel. Inilah yang dianalogikan oleh Yesaya tentang tindakan Tuhan Allah,
bahwa dia berdiam diri, dia membisu dan menahan hati, namun segera akan lahir penghukumannya. Karena dia sanggup membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit, membuat sungai-sungai menjadi tanah kering, dan membuat kering telaga-telaga. Inilah nubuatan penyelamatan dalam tindakan yang akan Allah lakukan karena kasih-Nya bagi sisa-sisa Israel yang tetap taat dan setia untuk menyembah dan hidup dalam anugerah-Nya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat bagian firman di Yesaya 42 ayat 10 sampai 17 ini, kita akan melihat bahwa betapa hebatnya Allah Yahweh yang terus bertindak bagi kehidupan Israel umat-Nya untuk membawa mereka keluar dari kehidupan dalam penderitaan dan menghadirkan sukacita dalam keselamatan dan penebusan yang akan terjadi bagi kehidupan mereka. Bahwa Allah tidak berdiam diri terhadap segala kondisi dan situasi kehidupan bangsa Israel. Dia menatap, dia melihat, dan dengan kasih-Nya dia bertindak pada waktu yang ditentukan dan dikehendaki oleh Dia. Maka lewat bagian firman ini dalam memaknai sukacita kita di Minggu Adventus yang ketiga ini, dalam menyambut kedatangan Sang Mesias, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan penting untuk kita renungkan dan maknai dalam menjalani kehidupan sebagai anugerah Tuhan bagi kita. Hal yang pertama, bahwa lewat bagian firman ini kita harus mengakui bahwa kita memiliki Allah yang hebat dan luar biasa. Karena Allah yang berperkara bagi Israel dalam kedaulatannya, Dia adalah Allah yang sama, yang kita sembah, yang kita imani, dan Dia masih bekerja bersama kita sampai hari ini. Karena itu kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir untuk mencari pertolongan pada saat kita menghadapi masalah, persoalan, tantangan dalam hidup ini. Sebab orang-orang yang taat dan setia pada Tuhan akan selalu dikasihi oleh Tuhan, akan selalu ditolong, akan selalu dijaga dan diberkati oleh Dia. Hal yang kedua yang mesti kita pahami dari bagian firman ini, bahwa kedatangan Tuhan patut kita sambut dengan sukacita. Oleh karena itu, kita diminta untuk menaikkan pujian, sebab keselamatan itu sementara dikerjakan oleh Allah bagi kehidupan kita. Bukan saja kita yang bersuka cita sendiri, tetapi kita mengajak segenap alam semesta. Kita diminta untuk turut bergembira, bersorak-sorai, bersuka cita, dan menyanyikan nyanyian baru di setiap hari kehidupan kita. Yesaya mengajak kita lewat bagian firman ini dalam memaknai Minggu Advent yang ketiga ini, di ayat yang ke-10 bagian firman kita tadi, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bukan nyanyian lama, Bapak Ibu.
setiap hari, setiap waktu nyanyikan nyanyian baru. Karena itu kita siapkan hati yang bersih, hati yang baru, hati yang murni untuk menyambut kedatangannya. Buang hati yang lama yang di dalamnya ada iri, dendam, benci, dan lain sebagainya. Kita diminta untuk tetap hidup dalam pertobatan. Kita diminta untuk menyanyikan nyanyian baru setiap waktu melalui hidup dan karya kita, dimanapun kita berada. Kalau mau menjelang Natal, minggu-minggu Advent, kita sudah persiapan yang terbaik untuk menyambut. Mulai dari persiapan rumah, persiapan rencana untuk mau masak apa dalam menyambut Natal itu. Rumah-rumah kita hias dengan baik. Kita sudah berpikir merancang kue apa yang nanti kita buat, pakaian mana yang akan kita pakai. Kita persiapkan dengan baik untuk menyambut kedatangan Sang Raja Damai itu. Tetapi bukan euforia yang menjadi tujuan kita, melainkan kesiapan hati. Yesaya sampaikan, nyanyikan nyanyian baru, hidup baru, hati yang baru. Jangan sampai kita masuk Natal kita masih bermusuhan dengan orang lain. Karena kalau kita masih bermusuhan dengan orang lain, kita masih suka cerita orang lain, kita masih suka iri hati, benci, dan seterusnya, maka pemaknaan Natal kita akan sia-sia. Penantian kita akan sia-sia. Pemaknaan Advent kita akan sia-sia. Sebab kita diminta menyanyikan nyanyian baru, bukan nyanyian yang lama, tetapi hidup baru di dalam Tuhan setiap hari. Karena setiap hari itu Advent. Setiap hari kita sementara menanti kedatangan. Sebab Kristus itu dia sudah ada, sementara ada, dan akan datang lagi. Maka setiap waktu hidup kita adalah Advent. Karena itu kita harus siapkan hati yang baru untuk terus menyanyikan nyanyian baru lewat hidup dan karya kita. Dimanapun kita berada. Di tengah kesusahan, di tengah kejahatan, kemiskinan, musibah, ketidakadilan, dan lain sebagainya. Kita terpanggil untuk meneruskan dan memberitakan karya keselamatan Allah itu dengan nyanyian baru, nyanyian keselamatan, agar semua orang turut bersukacita dan memuliakan Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Karena itu tujuan hidup kita di dunia ini adalah mencari kehendak Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan, bukan bagi kita. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terkadang kita mau bikin sesuatu itu supaya kita dipuji, dimuliakan, dihormati, dan lain sebagainya. Ingat bahwa Tuhan itu menilai dan melihat kita bukan dari segala sesuatu, tapi dari dalam hati kita, niat, tujuan hidup. Maka mari kita menjalani waktu yang Tuhan anugerahkan dalam masa penantian dan kedatangan ini dengan tetap
hidup baru di dalam Tuhan. Menyanyikan nyanyian baru. Supaya ketika kita sampai pada masa dan waktu kedatangannya, kita benar-benar didapati sebagai miliknya yang tetap hidup berpadanan dengan kehendaknya di dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita pulang memaknai Minggu Advent ketiga ini dengan sukacita menyambut kedatangan Sang Mesias. Warnailah kehidupan kita dengan hidup baru di dalam Kristus, bersukacita menyambut Kristus yang datang membawa keselamatan, penebusan, pemulihan, dan kehidupan baru bagi kita semua. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.